Hipotesis yang kita bahas sebelumnya itu perlu kita uji, atau dugaan itu kita perlu uji apakah benar atau salah. Dan saya sudah mengatakan bahwa hasil pengujian itu tetap bersifat probabilistik, atau tidak ada kebenaran yang mutlak. Mari kita lihat untuk tabel atau cross tabulasi ini. Di sini dikatakan bahwa dugaan atau kesimpulan, sedangkan di sini adalah kenyataan yang sesungguhnya. Perlu kita ketahui bahwa kenyataan yang sesungguhnya itu tidak mungkin kita peroleh tanpa kita mendapatkan populasi yang sesungguhnya. Kita lihat, dugaan kita itu bisa saja menyimpulkan H0 yang benar. Kalau dugaan kita atau dugaan bahwa hipotesa itu menyimpulkan H0 benar, kemudian kenyataannya H0 memang benar, maka ini adalah sebuah kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa dugaan yang kita inginkan itu tidak sesuai. Kenapa saya mengatakan bahwa dugaan yang kita inginkan itu tidak sesuai? Karena dugaan kita ada di H1 ya. H0 benar. Kemudian yang kedua adalah kalau kesimpulan kita mengatakan H0-nya benar, tetapi pada kenyataannya yang benar adalah H1, maka itu namanya adalah sebuah kesalahan di dalam mengambil kesimpulan. Sebuah kesalahan di dalam mengambil kesimpulan. Kesalahan itu dinamakan sebagai kesalahan beta atau kesalahan tipe yang kedua. Sedangkan kalau H1 atau kesimpulan kita H1 benar, kemudian yang ternyata kesimpulan kita, kenyataannya adalah H0 benar, maka kesimpulan yang kita ambil itu adalah kesimpulan yang salah. Itu namanya adalah kesalahan alfa atau kesalahan tipe yang pertama. Sedangkan yang terakhir, kalau kita menyimpulkan H1 benar, sedangkan kenyataannya bahwa H1 yang memang benar, maka kesimpulan kita benar dan merupakan sebuah kebenaran. Kebenaran, sekali lagi, kebenaran yang kita peroleh adalah bukan kebenaran yang mutlak, tapi kebenaran yang bersifat probabilistik. Di dalam sebuah penelitian, nanti kita akan menentukan alfanya. Kesalahan alfa berapa? Mari kita lihat dari tabel yang tadi, alfa dan beta. Alfa itu adalah probabilitas, beta adalah probabilitas. Probabilitas yang seperti apa? Ini adalah probabilitas bersyarat. Kita lihat, alfa adalah probabilitas menolak H0 padahal H0 benar. Alfa adalah probabilitas menolak H0. Kalau kesimpulannya H1 benar, itu berarti H0-nya ditolak. Kemudian kenyataannya H0 benar, gitu ya. Berarti alfa adalah probabilitas tolak H0 padahal H0 benar. Sedangkan beta adalah probabilitas tidak tolak H0, H0 salah. Kita lihat betanya. Betanya tidak tolak H0 karena kesimpulannya membenarkan H0. Dan pada kenyataannya adalah H0 salah, yang benar adalah H1. Seperti itu. Kita kembali ke hipotesa yang sudah kita tuliskan tadi, bahwa kita ingin mengetahui berapa persen mahasiswa Petra yang suka minum kopi.
suka minum kopi. Dan dugaan kita adalah lebih dari 60%. Apa tujuan dari kita melakukan penelitian dengan hipotesa yang semacam itu? Karena misalnya kita akan mendirikan kafe di sekitar kampus dengan sesuatu yang khusus. Kita akan melihat apakah pangsa pasarnya besar atau tidak. Kita kembali kalau penelitiannya seperti itu dengan hipotesa proporsi mahasiswa Petra yang suka minum kopi adalah lebih dari 0,6. Itu adalah hipotesis kita. Dan kita akan kembali dengan alfa dan beta. Alfa adalah probabilitas tolak H0, H0 benar. Alfa itu adalah probabilitas tolak H0. Tolak H0 itu artinya apa? Kalau kita menolak H0, berarti kita menganggap hipotesa kita benar, yaitu proporsi mahasiswa Petra yang suka minum kopi memang sesuai dengan dugaan kita, yaitu lebih dari 0,6 atau 60%. Karena dugaan kita benar bahwa proporsi mahasiswa Petra yang suka minum kopi memang lebih dari 60%, maka saya akan membuka kafe di sekitar Petra, misalnya seperti itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa padahal H0 benar. Padahal H0 benar itu artinya adalah H0 benar itu yang seperti apa? H0 benar itu berarti proporsi mahasiswa Petra yang suka minum kopi pada kenyataannya itu kurang dari 0,6, kurang dari 60%. Apa yang terjadi jika hal itu terjadi? Kalau terjadi, maka kita membuka kafe dan ternyata proporsi mahasiswa Petra yang suka minum kopi kurang dari 60%, sehingga dampaknya kita sudah membuka kafe dan tidak laku. Camkan bahwa ini adalah kesalahan alfa. Camkan bahwa ini adalah kesalahan alfa. Mari kita lihat kesalahan beta. Kesalahan beta adalah tidak menolak H0, H0 salah. Kalau kita tidak menolak H0, maka kita mengatakan bahwa dugaan kita yang mengatakan proporsi mahasiswa Petra yang suka minum kopi itu lebih dari 60% itu salah. Oleh karena itu, dampak dari kesimpulan bahwa tidak tolak H0 adalah kita tidak jadi membuka kafe di sekitaran Petra. Tidak jadi membuka kafe di sekitaran Petra. Tetapi pada kenyataannya ternyata H0 salah. Yang dimaksud dengan H0 salah berarti proporsi mahasiswa Petra yang suka minum kopi yang sesungguhnya memang lebih dari 60%. Oleh karena itu, ini juga sebuah kesimpulan yang salah. Kesimpulan salah kenapa? Kesimpulan salah karena kita tidak membuka kafe di sekitar Petra, padahal pangsa pasarnya cukup besar. Ya. Kalau alfa tadi apa? Kesalahan alfa adalah kita membuka kafe tetapi tidak laku karena kesimpulan kita salah. Sedangkan beta adalah kita tidak membuka kafe, padahal sebenarnya kalau kita membuka kafe akan laku sesuai dengan harapan kita. Karena proporsi mahasiswa Petra adalah yang suka minum kopi lebih dari 0,6. Kedua-duanya sama-sama salah.
Menurut saudara, kesalahan mana yang lebih fatal antara alfa dan beta? Alfa tidak membuka, alfa membuka kafe tidak laku, sedangkan beta tidak membuka kafe, padahal mestinya kalau membuka kafe akan laku. Mana yang lebih berat? Yang berisiko tinggi tentu saja alfa, karena ketika kita sudah menginvest sebuah modal kita untuk membuka kafe ternyata tidak laku, itu adalah kesimpulan yang lebih berat dibandingkan dengan beta yang kita belum melakukan investasi apa-apa. Setuju ya. Saya harapkan saudara bisa mengerti dan setuju. Terima kasih.